Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to English class. Ketemu lagi di pelajaran bahasa Inggris. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di chapter 3. Temanya Be Healthy, Be Happy. Nah, sekarang sebelum kita bahas lebih lanjut lagi pembahasan kita hari ini, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah pembelajaran, siswa diharapkan mampu menemukan informasi teks dan unsur dari label obat, makanan, dan minuman. Kemudian yang kedua, membedakan label obat, makanan, minuman dengan konteks penggunaan. Nah, sekarang kita lihat contoh satu persatu dari labelnya. Yang pertama ini contoh label obat. Kita gali informasinya dari label tersebut. Yang pertama, brand of drug atau mereknya. The brand of the drug is Vinook. Name of drug atau nama obatnya. The drug is children cough syrup. Nama obatnya ini obat batuk sirup khusus untuk anak. Description. Ya, deskripsinya di sini. It is cough mixture of formula 440. Deskripsi dalam obat, misalkan kalau obat sirup kan ada tertera biasanya obat batuk khusus untuk anak, rasa strawberry, rasa jeruk, itu masuk ke description. Content or amount, jumlahnya atau isinya. Ada yang disajikan dalam bentuk mili, ada juga yang disajikan dalam bentuk gram. Kalau ini disajikan dalam bentuk mili. The package contain a 75 ml of cough syrup. Uses, penggunaan. Kalau obat biasanya kan ada obat yang harus digosokkan, cara pemakaiannya, ada yang dihisap, ada juga yang harus diseduh, cara pengkonsumsiannya. Nah, itu uses. Kalau dalam label ini, there is no information about the uses of the drug. Jadi tidak mencantumkan bagaimana cara penggunaan produk tersebut atau obat ini. Kemudian selanjutnya, direction to use and doses. Petunjuk penggunaan dan dosisnya. There are the direction and doses to use the drug. First, use medicine according to physician instruction. Gunakan obatnya berdasarkan petunjuk dokter. Kemudian yang kedua, there is no information about the doses. Jadi label ini tidak mencantumkan dosisnya. Kemudian selanjutnya, direction to store atau petunjuk penyimpanan. There are the direction to store the drug. 1. Keep it in moderate temperature. Tak simpanlah di suhu sedang. 2. Keep away from children. Jauhkan dari jangkauan anak kecil. And the last, expiration date atau tanggal expire. There is no information about the expiration date. Jadi label ini tidak mencantumkan tanggal kadaluarsanya. Kemudian yang kedua, ini labelnya label minuman. Brand of produknya Kraton Tea, name of produknya tea, contentnya atau isinya ini disajikan dalam bentuk mili, 60 mili. Descriptionnya for the perfect cup of tea. Ingredient atau bahan-bahan di sini not available, artinya tidak dicantumkan, tidak tersedia. Direction to use, cara penggunaannya. Use 1 bag per cup. Pour fresh sparkling water over tea bag. Stir for 3 to 5 minutes and remove tea bag. And then direction to store, petunjuk penyimpanannya di sini not available, tidak tersedia atau tidak tercantum. Expiration date-nya tertera ada tulisan best before, cuma kekurangan di sana no date available, tidak mencantumkan tanggalnya. Nah, yang terakhir ini ada label kemasan makanan. Brand of product, nama produknya di sini Mayora. Name of produknya, nama produknya Miglas. Content atau isinya ini disajikan dalam bentuk gram, 28 gram atau 28 gram. Descriptionnya, mie seduh rasa sop buntut. Ingredient atau bahan-bahan, karena ini labelnya disajikan dalam bahasa Indonesia, kamu bisa lihat di bagian komposisi, terdapat pada komposisi ya,
tertera tepung terigu, tapioka, minyak nabati, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada direction to use atau petunjuk penggunaan, atau kalau dalam makanan atau minuman itu namanya biasanya petunjuk penyajian. Masukkan mie gelas proteinfit ke dalam cangkir atau gelas, tambahkan bumbu. Tuangkan air panas kurang lebih 150 ml, aduk dan diamkan 3 menit. Mie gelas proteinfit siap dihidangkan. Nah, itu direction to use-nya. Kemudian direction to store atau petunjuk penyimpanannya not available, tidak tersedia. And the last expiration date atau tanggal kadaluarsa. Tertulis di sana April 2021. Nah, sekarang terakhir kita lihat perbedaan dan persamaan dari label obat, makanan, dan minuman. Baik label obat, minuman, atau makanan pasti mencantumkan name of brand maupun name of product. Pasti mencantumkan nama mereknya apa dan nama produknya, konten atau isi. Nah, isi ini bisa disajikan dalam bentuk gram ataupun bentuk mili. Baik obat, makanan, ataupun minuman pasti mencantumkan kontennya. Uses itu use or uses, penggunaan. Nah, ini biasanya dalam label obat. Seperti tadi contohnya, ada yang digosokkan, ada yang dihisap, ada yang harus diseduh. Nah, itu penggunaan. Description. Nah, description di sini contohnya dalam kemasan obat batuk khusus untuk anak, rasa cherry, rasa anggur, itu masuknya ke description. Kalau minuman contohnya susu coklat, susu vanila, itu description juga. Kemudian makanan seperti contohnya tadi mie gelasnya rasa sop buntut. Nah, ingredient atau bahan-bahan ini biasanya tercantum dalam label makanan dan minuman. Direction to use, petunjuk penggunaan, atau kalau dalam makanan atau minuman biasanya petunjuk cara penyajiannya. Direction to store atau cara penyimpanan ini baik dalam kemasan obat, minuman, atau makanan biasanya selalu ada. Dan terakhir, expiration date atau tanggal kadaluarsa. Ini wajib dalam label obat, minuman, atau makanan harus mencantumkan tanggal kadaluarsanya. Itu pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. See you next meeting. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.